Itu tertulis di kitab saudara. Saya ingin tahu penyesat yang muncul setelah Yesus yang diutus kepada Bani Israel itu bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Silakan. Dari mana saudara bahwa Paulus itu adalah penyesat? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia Kristus ini, sang penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus akan muncul penyesat setelahnya. Gelar penyesat itu adalah Kristus. Pertanyaan saya, siapa di antara Islam dan Kristen yang terciduk sebagai pengikut Kristus? Silakan. Saya tanya dulu. Tahu nggak? Paulus itu percaya dengan Yesus. Kenapa dia tiba-tiba percaya dengan Yesus? Ayo ceritakan dulu dengan saya. Iya, karena itu datang kepadanya oknum yang ngaku Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Tiba-tiba dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan? Itulah namanya kesaksian Paulus, ya. Iya, Paulus saya tanya. Sebelumnya sama dengan perbuatan dengan si Paulus sebenarnya. Yang jahat itu. Oh enggak dong. Yang enggak dong. Saya lahir dalam keadaan muslim. Dengar dulu. Saya biar ceritakan engkau yang menyatakan kau benar. Oke, baik, ya? baik. Jangan emosi tapi ya, santai aja. Dengar dulu, diam dulu. Iya, jangan emosi tapi ya. Diam dulu, tak usah ngomong. Iya, tapi jangan emosi ya, santai aja kita ya. Kalau ngomong saya turunkan saja. Iya, tapi jangan emosi ya bang ya, santai aja ya. Kalau mau ngomong, ya saya masih belum cerita. Jangan emosi bang, jangan emosi bang. Memang kalau sering makan babi itu darah kita itu panas katanya. Sudah. Santai bang. Bukan emosi namanya itu. Iya, santai bang. Relax. Istighfar. Berkaitan dengan latar belakangnya si Paulus. Si Paulus ini sama dengan kalian antikristus. Oh, iya. Kenapa mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan? Bahkan dia mengejar-ngejar Yesus. Mengejar-ngejar, makanya jangan emosi. Bicara kayak gitu. Jangan putar-putar perkataanmu. Itu lidahnya terlipat dengan saya. Saya bukan dengan orang-orang yang sama seperti yang kau fitnah, yang kau olok-olokan, kau hina-hina itu ya, beda. Ya. Ada pula yang menghina, ada pula yang olok-olok. Mana ada? Saya ini siapa nama, entah Bang Juma, entah siapa namamu ini tidak jelas. Itu sudah tertulis nama aku, masih bertanya. Tidak jelas kau siapa kau ini. Ya. Itu nama aku sudah tertulis. Dengan namamu di KTP-mu. Oh, KTP ku beda lagi lah. Sama seperti Paulus, KTP-nya Saulus. Gelarnya Paulus. Dulu latar belakang si Paulus ya. Si Paulus itu dengan antikristus, bahkan membunuh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus Kristus menampakkan dirinya, menampakkan kuasa Tuhan kepada Paulus, akhirnya lah si Paulus jadi hambanya si Tuhan Yesus Kristus. Itu kesaksian si Paulus. Dia menyatakan dalam dirinya. Makanya si Paulus itu berubah total dia untuk menjadi pengikut Kristus. Makanya jangan kalian buat pernyataan yang tidak benar. Tidak ada urusan kalian membahas masalah Alkitab. Oh, nggak bisa. Kalau memang kalian mau berkembang masalah generasi kalian, enak aja. Silakan ajarkan dengan sesuai dengan ajaran. Panjang kali lah. Macam gereja aja di sini. Di sini bukan gereja. Udah kau apapun kau katakan, manggut-manggut semuanya orang di situ. Kamu ganti saya mau berjelas. Gantian. Nggak perlu. Kau jangan ajarin kami Bible. Kami udah tamat. Bible tadinya di kepala, turun ke hati, terus turun ke bawah. Sekarang sudah di bawah dia.
Dan kami hafal di luar kepala itu. Mampus sudah kau kan? Nah, udah aku bilang di sini tombolnya, di sini nyawamu itu ada di sini. Tidak guru, hampir saya cabut tadi headsetku Sabmo. Karena kenapa? Sakit telingaku mendengar dia tausiahnya terlalu panjang sekali. Iya. Ceramahnya. Jadi aturan dengerin dulu dikit. Sedikit. Udah, tadi saya tanggapi dulu biar jadi pelajaran bagi yang lain. Iya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 58 nomor 3 nomor 4. Penyesat itu sudah dipilih oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya. Paulus di dalam pengakuannya Galatia 1 nomor 15, mulutnya yang berkata dia dipilih sejak dalam rahim ibunya. Itu catat dulu. Catat dulu. Penyesat sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau orang itu dipilih jadi orang benar, jadi nabi, jadi rasul, maka dialah tangan kanan Yesus. Kenapa dari sejak lahir dia orang benar? Dari sejak lahir dia sudah di dalam rahim dia sudah orang dipilih. Berarti kanak-kanaknya dia, masa bayinya dia, masa anak-anaknya dia, masa remajanya dia, masa dewasanya dia, tetap adalah rasul yang telah dipilih oleh Tuhan. Berarti mau tidak mau dia harus bersama dengan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Bukan malah sebaliknya. Kecuali dia dipilih jadi penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Mari saya uraikan. Di dalam kisah yang tertoleh dengan tinta emas dalam Kejadian 49, ketika Nabi Yakub meramalkan ke-12 anaknya, diramalkanlah kemudian Yehuda, diramalkanlah Nat, diramalkanlah Yusuf, semua diramalkan. Diramalkan juga Benyamin. Apa kata Yakub tentang anaknya yang bernama Benyamin ini? Kejadian 49 nomor 27. Wahai Benyamin, sini, duduk di depan ayah. Napa ayah? Kamu, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya kepada orang lain. Itu kata Yakub kepada anaknya yang bernama Benyamin. Di dalam surat Paulus Filipi 3 nomor 5, Paulus berkata apa? Aku dari Bani Israel, keturunan Benyamin, beraliran Farisi. Ingat, dari keturunan Benyamin. Kata Yakub, Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Paulus mengaku dari keturunan Benyamin, berarti dari perilaku serigala. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala. Jadi waspada kepada keturunan Benyamin yang berlaku seperti serigala. Nah sekarang ketika saudara mengatakan Paulus itu tadinya bertobat bla 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 bla, baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Kata Yesus, di zaman ini, di saat ini ada orang yang mengaku bertobat. Iblis keluar dari tubuhnya. Iblis yang keluar ini meninggalkan orang yang bertobat ini dari kaum Farisi. Jadi keluar iblis meninggalkan orang Farisi angkatan jahat tersebut, memanggil ketujuh iblis lainnya yang lebih jahat untuk masuk kembali kepada orang Farisi yang sudah bertaubat tadi. Apa yang terjadi? Tadi yang membunuh dan bla 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 dan seterusnya bertaubat karena iblis keluar mencari temannya yang lain. Setelah bertemu dengan ketujuh iblis lainnya, diajaknya masuk ketujuh iblis itu kepada orang yang bertobat tadi, orang Farisi tadi, angkatan jahat tadi. Apa yang terjadi menurut Yesus? Maka orang tadi 2 kali lebih jahat daripada setelah dia bertobat. Pertanyaan saya, siapa angkatan jahat yang dari orang Farisi, ahli Taurat, yang hidup sesama dengan Yesus, yang lebih jahat daripada ahli Taurat? Sejahat-jahatnya ahli Taurat, dia tidak pernah mengatakan Taurat itu adalah skubalon. Apa skubalon itu? Tinja, kotoran. Hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa disebutnya sebagai tinja, kotoran, sampah. Di dalam kitabnya dia, dalam Filipi 3. Artinya,
Ketika dia belum bertaubat, ketika dia membunuh murid-murid Yesus, itu belum seberapa. Tapi setelah dia mengaku bertaubat, lalu kerasukan 8 roh jahat, dia 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Apa itu? Mengajak orang lain kemudian menyembah kepada makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Tadinya enggak, dia hanya membunuh. Tapi setelah membunuh, lebih dahsyat lagi, mengajak orang lain menyembah kepada oknum yang dibunuhnya setelah yang dibunuhnya itu keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, ini saya masih dalam sesi bertanya. Siapa yang ditemui Paulus yang mengaku Yesus di padang gurun menuju ke Damsik? Kalau Yesus itu Kristus. adalah Yesus Karena kan Kristus. dia bilang Tuhanku bilang begini ke Paulus, ya kan nanya kan Paulus, siapakah engkau gitu, terus dijawab sama Tuhanku itu, aku yang kamu aniaya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang mengaku Yesus Kristus? Benar atau betul? Iya, kita harus waspada kepada penyesat, titik. Begitu. Penyesatnya bernama siapa? Kagak disebutin di Alkitab. Oh, disebutin. Kagak. Gelarnya apa? Apaan? Iblis. Ya iblis memang ada Gelarnya dulu apa? sebagai penyesat. Gelarnya apa penyesat itu? Gelarnya apa penyesat itu menurut Yesus? Gelar apaan? Loh, penyesatnya berkata akulah Kristus. Berarti gelar dari penyesat itu apa? Ya kagak begitu, Bang. Orang Kristus itu ya cuman Yesus satu-satunya nama yang belakangnya Kristus. Yesus Kristus. Begitu. Kalau yang lain mungkin Yesus. Dalil setelahnya berkata, yaitu nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Pertanyaan saya, apa gelar daripada penyesat palsu itu? Awas, kagak jangan ada sampai disebut Kristus palsu, Abang. Mana ayatnya? Matius 24 nomor 24, silakan yang bisa Google buka Matius 24 nomor 24. Dong, tapi Matius 24:2:24. Ada yang bisa buka kamera di sini, silakan. Bang Zuma kan karena hafal tapi kan otak kita terbatas, jadi kan suka belibet. Belum sampai saya belum. Bang Zuma. Matius 24 nomor 24, silakan buka. Apa gelar penyesat di sana? Coba buka. Mana yang bisa buka, minta tolong. Buka. Buka teman-teman. Ada bisa buka nih. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis menjawab di hadapan Tuhan, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah semuanya menjadi pengikutku. Wah, ngeri kawan. Ngeri. Aku tahu sih malah kau ya rasi kalau sematin roh. Terus aja lu Bang Zuma. Lu ayat kan katanya mau dinyala ini. Terus aja. Iya, buka. Matius 24. Buka sih. 24 nomor 24. Tadi saya lagi nyatet setiap hari. Enggak rubah lo. Tapi saya Seliana lu itu. Bang, tambah-tambahin. Bang Zuma ini udah tambahin. Nah, tuh. Dibesarin. Bang Zuma ini sudah katam. Nah, tuh dibesarin. Nah. Ayatnya. Nah, gaji bacaan ini roh. Dik lah, desisna disebaca. Begitu nih. Jangan lu grogi. Sebab gitu. Sebab menrasa anak-anak. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat. Ambil yang Alkitab sabda paralel, ambil. Ya, itu Mesias, bukan Kristus, ya kan? Baik. Mesias itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Makanya kita tunggu, ya, ambil yang paralel. Palsu, ya. Matius 24 nomor 4 paralel. Supaya kita lihat bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya apa? Ayo, pegangan.
Pegangan. Matius 24 nomor 24 paralel. Wah, kenapa lagi internetnya nih? Sabar. Puasa juga Marah internetnya Yesus. itu. Aduh, lama kali. Puasa juga itu internetnya. Puasa. Seliana, Bang Zuma ini udah tamat. Contoh gini. Iya, tapi saking Ya udah. tamatnya ditambah tambahin. Gitu, Ya, ada beberapa kata. Nah, itu tuh. Coba. Sebab Mesias palsu. Turun ke bawah, geser ke bawah. Angkat naik. Nah, coba Mesias di situ klik. Angka berapa Mesias di situ tertulis? Klik. D. Mesias di bawah, Dinda, di bawah. Oh, yang ini. Di bawah. Mama. Mesias, Ya, ini. klik angkanya. Mesias. Klik. Pak katak. Apa bahasa Yunaninya di situ? Apa itu? Bukan Ada itu bahasa kayaknya. Apa itu? Ini. Mesias. Coba. Bentar, sebentar. Matius 24. Sebab Nggak kentara ya? Mesias palsu. Iya. Yang ini. Tuh, apa itu? Kristus. Dari Mana? Yesus. Itu. Mana? Kagak ada bacaan tuh. Kristus. Tuh. Mana sih? Tuh. Apa itu bacaan itu? Kristus. Geser gitu. Pseudoko Kristus. Gitu. Kristus palsu. Pseudo. Iya, itu. Pseudo. Jadi di bahasa Indonesiain Mesias palsu. Mesias itu bahasa Ibrani. Coba mundur di data nomor 4-nya, Dinda. Nomor 4. Matius 24 nomor 4. Sabar ya, teman-teman. Ini kita edukasi ya. Matius 24 nomor 4. Nomor 5, sorry. Nomor 5. Nomor 5. Yes. Penyesatnya Ini gara-gara bergelar. orang Kristen pintar kagak mau naik nih. Jadi gua ya nih yang Enggak ada yang pintar, enggak ada yang Oh, paralel. Bisanya cuma Ya. typing doang, Bang. Katanya. Yang mana, Kanda? Nah, Mesias di situ klik. Mesias lagi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Mesiasnya Oh, klik Mesias. sama. Angkanya. Klik Mesias. Apa tertulis? Saudara terkasih. Alamak Kristus. merasa. Jadi penyesatnya yang muncul setelah Yesus bergelar Kristus. Kristen ini pengikut Kristus. Manrase anak buah. Jadi kami tidak pernah waspada kepada yang lain selain kepada Kristus palsu. Nah sekarang Kristus yang asli, Matius 15 nomor 24. Aku Kristus asli diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kristen sedunia bukan umat Israel, tapi ada juga Kristus yang datang kepada mereka. Sekarang mana yang asli nih? Yang untuk Israel atau yang untuk Kristen? Ayo. Ya, yang nanti akan datang. Kebenaran itu pahit, Jenderal. Apa juga. Darah Yesus. Kakak pahit lah, Bang. Kalau kebenaran mah ditelen. Kebenaran itu pahit, Jenderal. Ya gitu ya. Makanya begini, Saudara Ari. Kan Yesus ditanya, ini pembicaraan rahasia kita ya, kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Guru, apa tanda kedatanganmu? Gurunya berkata, kalau suatu hari kamu temukan matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, terlihat aku di tengah langit, dan seluruh manusia dari penjuru bumi akan melihat aku, maka itu tanda kedatanganku. Segeralah bertobat. Ya makanya tuh Bang, lu kagak takut apa kalau dia datang ya kan? Jelas-jelas tapi dia tunggu akan dulu. datang. Tapi Gua mah tunggu dulu. takut kalau belum dibaptis. Tapi tunggu dulu. Yesus berkata, namun sebaliknya, waspadalah kepada penyesat yang juga mengaku Kristus yang datang kepadamu, tetapi tidak membawa tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya,
Sebab itu bukan aku. Kesimpulannya begini, saudari. Andai saja yang datang kepada Paulus di abad pertama itu adalah asli Yesus, maka kiamat itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena kapan dia yang turun, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi karena yang turun itu palsu, mau berjuta kali pun dia datang, semiliar kali pun dia datang mengaku Yesus, kalau tanda-tanda itu tidak ada, maka itu bukanlah yang asli. Al-Quran saya mengatakan, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Lah bang, gue jadi bingung bang, kan kalau yang di abad pertama itu benar Yesus Kristus gitu. Kalau Yesus Kristus yang Injil datang di ada abad karena pertama, kiamat sudah. Ada Yesus Kristus. Kiamat. Nanti Injil, Kalau yang Mazmur, datang- Taurat tuh nggak pernah ada nanti takutnya, soalnya kan nggak apa ibaratnya. Kalau gitu yang kan dia asli punya kuasa. itu datang, menurut Al-Quran, kalau yang asli datang kiamat. Menurut Yesus, kalau dia yang datang kiamat. Tetapi ada yang mengaku kedatangan Yesus, Yang tapi kedua, tidak kiamat. Berarti kata nanti Yesus, di situ waspada. ada yang kedua kalinya, begitu loh. Nah, oke, sekarang Ini kita Yesus lagi nungguin. datang ke dunia ini. Kedua kalinya. Sekarang Yesus datang kedua kalinya sudah datang enggak? Untuk kedatangannya yang kedua sudah datang? Itu yang Belum. pertama abad 1. Pertama abad 1 Pada saat nih, kita lagi nunggu yang kedua pada kalinya. saat kedatangannya yang pertama, sejak dia lahir hingga dia terangkat ke langit. Kedatangannya kedua, kapan? Ya kedua kita mana tahu bang, gitu kan suka-suka dia. Berarti dia yang mau datang turun kapan? yang datang kepadamu itu kedatangan yang keberapa? Yang pertama kalau yang abad 1. Iya. Nah, aku diketawain emang begitu. Yang datang. Kamu kan seorang murtadin. Iya, Ngaku-ngaku datang Yesus kepadamu, iya kan? Iya, Nah, dengar sedangkan suaranya, kedatangan bukan Yesus lihat. yang kedua Oh, belum bukan, datang. Bukan lihat. Bukan lihat bang, suaranya aja. Nah, suaranya Yesus aja. berkata di dalam Matius 24 nomor 23. Jika ada orang yang mengaku, aku bertemu dengan Yesus di sini, atau aku bertemu Yesus di sana. Apa kata Yesus? Jangan ente pergi ke sana dan jangan ente percaya. Itu dia suaranya, gue udah cari bang, gue cari bener orang sampai 40 hari. Sekarang 40 ente datang malam nih gua denger bersaksi. suaranya. Kamu Serius. datang bersaksi kemudian. Bang Suma yang ganteng sedunia, ya tante, aku bertemu dengan Yesus dalam rupa cahaya. Aku bilang apa? Oh tunggu dulu. Yesusku berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan aku dalam rupa cahaya, dalam berupa kilat, dalam bentuk bantal atau apapun itu, jangan Kan ente gue bilang percaya. cuma dengar suaranya aja bang. Nah itu Gua nggak lihat dia, apa-apa, itu Bang. dia, makanya kami nggak percaya. Apa salahnya karena Tuhan memperkenalkan diri Yesus, kepada gua? karena Gua Yesus dipanggil, berkata, gitu. Karena dia kedatanganku. tuh, gua taunya di Alkitab bang, di yang kita jadi orang Kristen itu karena dipilih sama Tuhan. Seli, ikut aku, Seli, follow me. berdirilah Seli. Itu I'm Lord, I'm Father. Gue tantangin bang, gue tantangin benar. Gue bilang gini, kalau Allahu memang Akbar. Lord, aku bilang gitu, Allahu coba Akbar. tunjukkan. Masya Gue bilang Allah. begitu kan, gue kan dulu begitu Saudara, ya. Waktu masih Muslim. Saudara Ya, terus Ari, gue cari. Dia dengar. bilang begini bang, kamu tidak akan pernah bisa melihatku karena ketika aku akan memperlihat kepadamu, aku terpanggang bang. Terpanggang tuh maksudnya kayak Paulus buta mungkin. Tapi kan aku langsung takut pada waktu itu. Aku jadi tidak apa bang, tidak nekat gitu. Maksudnya tidak nekat, tidak nantang Nah, itu sekarang- lagi. Gitu. Sekarang Yesus berkata, jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Lah itu dia Tuhan datang sendiri bang. Gimana lu nggak ketakutan seumur hidup? nggak bisa. Yang datang bukan Tuhan, iblis Yesus itu. berkata, Kalau iblis mah gue tahu kuntilanak, pocong tuh setan-setannya Muslim tuh kan kalau dipocongin, pocong tuh ada Yesus iblis. berkata, jadi kalau ada Gitu. orang yang Makanya jangan berkata, dipocongin lagi, gue takut. bertemu dengan aku, Parah. jangan kau percaya.
Sebab kedatanganku sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatanganku. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Sebab akan muncul banyak itu yang kedua, Yesus, itu kiamat. Yesus palsu. Lu emang kan ya ibaratnya Yesus lu emang takut kiamat ya Bang ya kan? Karena takut Yesus datang kan. Yesus Duluan yang datang baru kiamat apa gimana? Gue juga hanya nggak ngerti. 2 kali, Cak Ayu. Yesus Iya, nanti datang yang hanya kedua 2 kalinya itu kali. kiamat Bang. Masa kita takut sama kiamat? Artinya Biarin aja kalau dia mau datang sih. kedatangan yang mengatasnamakan Yesus tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda kiamat, itu bukan Yesus. Iya, nanti kiamat datang Bang. Alamak. Nanti kiamat datang Bang. Percaya nggak? Alamak. Yesus Iya, datang, kitab Bang. suci Udah. kami juga mengatakan demikian. Kiamat ada, datang Tetapi nanti. kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Ada suaranya Bang. Apa salahnya sih Tuhan manggil gue Ya udah, Bang? silakan aja kamu percaya, nggak apa-apa, Iya, silakan. soalnya kalau Silakan. dari orang gue juga kagak percaya Bang. Ini mah ketemu bukan ketemu maaf. Dengar Silakan langsung, aja dengar Anda suaranya. percaya, karena kata Udah. Yesus nih, kata Yesus di Matius 24 nomor 5, dia Yesus Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi karena Yesus itu nabi, rasul, ucapannya itu harus terbukti. Maka hari ini kami panen kebuktian itu. Kami panen pembuktian. Apa itu? Banyak orang yang mengaku ketemu Yesus yang akan disesatkan. Kalau itu tidak banyak, malah tak ada, maka kami ragu tentang Yesus ini. Tapi karena terbukti hari ini banyak Kristen yang mengaku pengikut Kristus, maka benarlah keyakinan kami tentang Al-Quran dan apa yang diwartakan oleh penulis di dalam Bible. Justru umat Islam yang percaya kepada surat kabar yang ditulis oleh pewarta, yang Anda jadikan kitab hari ini. Kok Anda tidak percaya sih? Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Tanda kedatanganku, kalau aku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Kok kami lebih percaya gitu loh? Ya Kok iya lagi? ibarat kata Bang Zuma gitu ngaku-ngaku Yesus Kristus. Ya gue juga kagak percaya. Karena ada maksudnya ada Terus bentuk makhluk yang manusia datang samamu itu? nanti kedua kalinya kiamat. Enggak, makhluk yang datang samamu ngaku Cuman Yesus itu dengar kamu- suaranya kenapa kamu? Bang. Gua Justru cuman- itu yang jangan dipercaya. Iya percayalah sampai 40 hari gue denger Bang, bukan sekali. Gua cari Itulah orangnya. kata Yesus, Kagak jangan kau ada. percaya. Oke. Mari saya Itu. buktikan bahwa itu bukan Yesus. Boleh saya buktikan itu bukan Yesus? Boleh? Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Sekarang kamu ibadah di Teman-teman, mana? ketawa dong. Kamu Aku- ibadahnya di mana? Aku itu di Every Nation. Gereja kan? Ya, Kamu berkumpul dengan orang-orang pemakan babi? babi enak. Iya Bang. dong. Daging babi enak. Ya itu dia. Itu dia. Enak Yesus banget Bang. berkata, Lu pada dengar. jangan nyobain Dengar. ya. Dengar. Kalau lu pada nyobain dengar. ntar Yesus berkata mahal. di dalam Matius Mahal. 5 nomor 19. Coba, apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan penghalalan babi itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tapi Bang, gue pernah nanya itu tuh juga sama Tuhan Yesus. Jawabannya cuman bilang katanya aku hanya melihat hati dan pikiranmu. Itu aja, bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita Baca Yohanes 5 pakai nomor begitu. 29. Cuman ngeliat Yesus hati sama berkata pikiran. manusia Dia mah kagak mikirin Bang, manusia- kita makan apa. manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Ingat kata Yesus, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Imamat 11 nomor 7. Jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Itu kehendak Bapa. Agak, Atas kehendak- bukan kehendak Bapak. Orang gua ketemu langsung, gua tanya langsung. Enggak, dengar dulu. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu kehendak Bapa. Kehendak Yesus Kristus yang datang kepadamu, makanlah babi. Sekarang yang mana yang betul? Haram atau enggak haram? Bukan dibilang makanlah babi, bukan.
bukan begitu Lalu ceritanya. Jadi nanti tadi kau nggak kata peduli sendiri apa kok. yang kamu makan gitu loh Bang. Dia cuma sekarang begini. hati doang nanti yang dinilai. Dinilai ke sekarang ujian. begini. Ketika kemudian Adam di Ganbi Eden dilarang mendekati buah pohon baik dan jahat, bahkan dilarang makan, iblisnya bekerja. Apa kata iblis kira-kira menurut saudari? Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblisnya mengajarkan apa? Jangan makan atau makan? Iya, iblis yang Iya, itu apa? pura-pura jadi ular ya, masuk ke ular. Iblisnya mengajarkan jangan makan atau makan? Ya, dibalik sama dia. Iblis selalu membalik-balikan kata apa yang Yesus, diperintahkan. Kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 15, apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, di dalam kitab Daniel 7 nomor 25 diterangkan, pembinasa keji itu memutarbalikkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan makan babi. Si penyesat datang mengajarkan apa? Jangan makan babi atau makan babi? Jawab dulu. Tapi ya nggak ada ayatnya. Lu jangan makan babi. Lu tidak makan babi itu kan nggak ada ayatnya kayak gitu. Intinya tuh Yesus Tuhan berkata di Matius, kagak peduli kita mau makan apa. Nah itu kata Bang? iblis. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ulangan 4 perintahnya jelas, bahkan di Ulangan 27. Dengar. Ulangan 27 nomor 26, apa kata Tuhan di sana? Barang siapa yang membaca imamat pengharaman babi lalu tidak mempraktekkan dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Ayo. Ini kenapa babi yang disalahin sih? Ya ampun babi lo kalau bisa ngomong Tuhan melarang gue lagi yang disalahin. Tuhan melarang. Ntar dia. Coba kamu arahkan pandangan matamu di dalam Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Apa kata Tuhan di situ? Apa kata Tuhan? Sesuai dengan kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak. Aku Tuhan akan datang bersama dengan malaikatku dengan pedang berupa api, dan akan membakar semua pemakan babi, pemakan tikus, pada lepararang, dan seterusnya. Itu dalilnya ada. Aku Tuhan akan membakar habis semua pemakan anjing, pemakan babi, pemakan kura-kura, padale, paniki, dan seterusnya. Baca Yesaya nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku Tuhan akan datang membakar habis seluruh pemakan babi, pemakan tikus, balau, padale, semuanya akan aku bakar dengan api. Baca. Pemakan unta. Nggak ada dalilnya. Sampai 2 menit sebelum kiamat tidak ada dalilnya pemakan unta akan dibakar api. Carikan saya. Kalau ada saya juga ikut Anda. Kalau juga tadi cari. Tidak akan ada itu. Tuhan. Segala cara. Imamat 11 nomor 7. Yesaya 66 nomor 17. Aku Tuhan akan datang. Aku Tuhan akan datang. Coba Dinda Rasid buka Yesaya 66 nomor 17. Kita buktikan ini. Aku Tuhan akan datang membakar semua bulu pantat, bulu kumis, bulu kucing, semua akan aku bakar dengan api. Yaitu orang-orang yang punya makan bulu babi, siapa itu? Jenggotan siapa? makan Ya, babi, makan kucing, makan anjing, makan tikus, makan balau, padale, pararang. Iya, dimakan semuanya. Kata Tuhan, aku akan datang membakar itu semua. Iya. Itu dibakar tuh abang tuh. Itu dah. Itu dah. Tuh. Besarin. Nah, baca Dinda, baca. Yesaya 66 nomor 17. Iya. Mereka akan menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa. Teman-teman dewa. Teman-teman dewa dengan mengikuti dewa di situ bahasa aslinya Theos. Nah, di tengah-tengahnya yang memakan daging B2 dan binatang jijik Seliana, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Parah lo Bang
diganti nama Demikian gua firman terus Tuhan. Oh ini ya, yang memakan daging babi sama daging tikus ya. biarin gua dulu dan gua ikhlas. Iya. Tuhan itu nggak dihujat, itu data Kak Ari. Tapi itu diganti sayang, diganti pakai nama gua sayang. Oh ya Pare. Tuhan, masa diganti saya pakai kasih, nama gua. Itu kan Udah babi tikus paling paling. Bentar. Wih, kasih nama rasa. Pinter bener dah. Nih. Saya Dan binatang-binatang jijik serta balawo. Balao. Balao. Balawo. Ngeblur banget. Manrasai. Coba Binatang-binatang jijik serta balawo. Hari turun aja, Hari. Biar lawan aku. Patrick, serta Patrick tuh, Ayo lawan aku. Hari turun aja, Hari. Patrick itu. Enggak bang, nggak apa-apa bang. Sama Bang Zuma asik sih. Kamu disuruh turun. Ini Kak Selin diskusi ini cuma Kristen berani atau sama Muslim? cewek, nggak berani ditanya. Kristen Cuma mau kak, tanya. baru dibahas. Sebentar. Patrick, diam dulu, Patrick, sebentar. Jadi Ayo, ini ya. Alin. Iya sebentar, Patrick, sebentar, Patrick. Jadi ini ya teman-teman, selalu saya himbau yang usianya itu sudah di atas 25 sampai 30 sampai 35 karena mungkin kalian baru nikah atau baru hamil. Ingat, himbauan yang namanya dari Posyandu untuk Kasihan, ini puasa, yang namanya tapi nggak imunisasi puasa. ikutin. Nah, Bulan kayak puasa, begini kalau cuek katanya imunisasi. Apaan sih? Ya. Bang Rasid suaranya Jadi kecil. jangan cuek akan imunisasi. Begini gedenya ya. Kok Ya, imunisasi? bulan puasa tapi mulutnya seperti ini, diskusinya seperti ini. Ya, Nur Alin. Kita membahas Banyak isi ketawa, Bible. banyak ketawa. Tadi itu yang kita baca itu kitabnya Yahudi yang kamu ambil di dalam agamamu. Itu Ya, kitabnya nggak agama jadi lain tuh, masalah, yang kalian memang jadi ambil. masalah buat kalian. Wih, Memang masalah kalian nggak kalau nyolong. kitabnya agama Yahudi kok ada di kalian? Wah, Masalah ini itu. kasihan nih, kok kepanasan. Justru yang kasihan itu kamu. Kenapa ngambil kitabnya orang? Orang Yahudi juga nggak marah, kok kalian kepanasan? Bagaimana nggak marah? Wong itu cuma terjemahan. Justru Iya, menggelikan terjemahan, Cahayu. kok kalian kepanasan. Kok panas pula dari tadi kita tertawa di sini. Panas Berani sama pula. cewek, nggak bisa diskusi. Yang panas itu ente. Yang panas jangan itu mulut ente. congor, makanya mulutmu nanti tambah ke depan. Jangan mulut congor doang. Aduh, itu kitabnya Yahudi. Kenapa kami yang sewa? Ya lah. Jangan bawa Ya, karena data-data memang semuanya palsu. di sini yang Boleh Kristen nggak? cewek Kalau semuanya. kalau iman kalian bisa, coba Data tanya. palsu. Berani nggak? Data palsu katanya, data palsu katanya. Berani nggak? Berani nggak aku bertanya tentang Al-Quran kalian? Eh, Berani nggak saudaramu aku sudah tanya, bulan-bulanan dari tadi, bukannya kamu ingin Iya, itu membantu? dia. Karena Ari memang Ari itu mutadi, makanya kalian kepanasan. Berani nggak lawan aku? Loh, kok panas? Berani pula? nggak? Apa yang panas kira-kira? Aku nggak panas, aku nggak Berani panas, aku apa? cuma bilang. Boleh nggak Ya. aku bertanya? Ya, gimana? Coba Ya, aku silakan. bertanya. Oke. Silakan. Kenapa? Yang pasti Kenapa? kamu tidak bisa menegakkan agamamu ya. Iya, sebentar Bang, ya. aku tanya. Dengar Agamamu. dulu. Kenapa Agamamu nggak umat bisa kamu. Islam- dengar, jangan Iya, dipotong. agamamu nggak Jangan bisa ya. biasakan modal Agamamu congor nggak. itu ya. Jangan biasakan modal congor kalau orang bertanya dengar. Silakan. Ya. Dalam Ya, Al-Quran silakan. mengatakan surat Di Hud ayat surah 1 apa, ayat mengatakan. berapa? Dengar, diam dulu, Coba diam. bacakan. Diam dulu. Sambil dibaca, Dengar, Bang. itu saja, dengar, diam dulu. Dibaca, Ar-Rasyid dibaca. buka data. Surat Hud mengatakan, surat Hud ayat Ya. 1 mengatakan Al-Quran itu ditulis dan diturunkan dari sisi Allah secara rinci dan teliti. Ya, Ya. secara rinci dan teliti. Terus. Sekarang kamu buktikan di mana Muhammad disunat. Tolong buktikan dalam ayat Al-Qurannya. Mati Mija. Ayo, ya, malu kan? Nah, nggak bisa coba buktikan. Buktikan, ayo. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan, buktikan kalau Islam itu benar. Udah slow. Allahu Akbar. Pak, Coba Islam buktikan. itu- Islam itu Pak. siapa yang bisa buktikan? Pak Patrick, Dia Pak minta Patrick. Kristen kan ini. Pak Ini Patrick. 4 tulisan di atas. Buka aja, 4 tulisan di atas. Ya Pak Patrick, Coba, kalau room buka. cuman khusus bertanya, room khusus bertanya Kristen, silahkan masuk ke rumah Rashid. Itu bebas bertanya. Sudah, ini aku udah bertanya nih. Kerasi kamu ada di sini. Sekarang kamu Oh di sini debat, di sini debat Pak. Coba buka. Di sini debat, di sini debat.
Ih, buka, nggak apa-apa, buka aja kalau memang bisa. Kalau buka aja. Coba, Islam buka. Ntar dikasih Ayo, ntar dikasih Nurani, ayat bukan Nurani. ditanya mana tulisan sunat, mana tulisan sunat. Malu, nggak Dikasih bisa, tahu nggak bisa. ikuti Nabi Ibrahim. Jadi gini. Ayo, mana? Jadi gini. Jadi gini. Macet. Dengar. Silakan. Dengar. Dengar. Ya. Ketika kemudian di dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan perintah sunat Al-Quran kepada surat Nabi Hud Muhammad. ayat 1 mengatakan Al-Quran ditulis secara rinci dan teliti, diturunkan dari sisi Allah. Buktikan di mana Oke. Muhammad disunat. Oke. Ketika Al-Quran dikatakan diturunkan kepada Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi tanya pelajaran bagi apa, orang-orang jawabannya beriman. apa? Dengar. Ya, katanya tidak bisa bicara kalau orang lagi bertanya. 89 Giliran mengatakan saya Al-Quran menjelaskan segala menjawab, sesuatu. Di mana? giliran Coba bukti. saya menjawab, kemudian Anda yang kepanasan. Iya, Gimana buktikan. Anda ini? Ayo. Nah, ini saya mau menjawab. Silakan. Pakai data. Nah, terus buktikan Anda, di mana datanya. bagaimana saya mau menjawab kalau Anda ngomong Ya, terus? ayo. Nah, Anda diam, oke? Silakan. Oke, Anda diam ya. Nah, jadi gini, Al-Quranul Karim diceritakan oleh Allah kemudian di dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di data ayat 130. Siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka adalah orang yang memperbodoh diri. Wa may yarghabu an Nggak nyambung. Bukti. Mampus kan, tinggal ditombolkan, matilah Ya kau. abang, temen gua itu beneran. Gua waktu itu belajar sama dia. Enggak nyambung dia itu, enggak nyambung. Tapi minimal kan jangan diturunin. Ya, sekarang Terus gua ada temennya nggak nih? sekarang saya jawab Tolong. pertanyaannya. Sekarang saya jawab Tuanmu, pertanyaannya. temanmu, Rafael sama Ya, Freddy. sekarang saya jawab. Sekarang saya jawab ya. Dia bertanya tentang Al-Qur'an, kaitannya dengan sunnat. Yang pertama yang harus dipahami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'anul Karim. Perintahnya diantaranya adalah tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Perintah kepada Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanya orang Kristen cupu bin Bahlul yang gepeng kepalanya, yang tidak mau mengaku Abraham itu salah satu ajarannya adalah perintah sunnat. Al-Quran kemudian menerangkan, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan dengan sempurna. Di antaranya adalah bersunat. Sekali lagi, hanya orang Kristen yang bocor halus kepalanya kiri kanan, yang gepeng kepalanya, yang kempes kepalanya kayak balon, yang tidak percaya kalau Nabi Ibrahim itu bersunat. Al-Quran itu bahasanya tinggi, sastranya sangat tinggi. Jadi ketika ada perintah ikutilah ajaran Nabi Ibrahim, itu sama dengan perintah ikuti sunnat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapakah yang kemudian memperbodoh diri, yang membenci agama Ibrahim, yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan, dibenci, maunya 3. Nabi Ibrahim mengajarkan sunat kulub, nggak mau, maunya pelihara helm kulub. Nabi Ibrahim kemudian mengajarkan kurban hewan, tidak mau, harusnya manusia yang harus jadi korban di atas pohon. Inilah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, dan kata Allah, illa man safiha nafsa, itulah orang bahlul yang memperbodoh dirinya. Abang Jadi ketika abang sabar. itu cerita sama aku ritual-ritual di perjanjian lama ya. Begitu sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Begitu. ya Allah. Nah, Tuhan Yesus datang Yesus jauh-jauh berkata, dari ya, langit, oke, dari kembali surga lagi kita. turun, Oke. kagak ngurusin sunat. kagak ngurusin sorry. Fisik kan sunat kan. Yesus Terserah berkata, mau disunat kayak mau kagak. Yesus berkata, terserah. Lukas Emang. 16 nomor Nggak ngurus 17. fisik. Sebelum langit dan bumi lenyap, perintah sunat tidak akan batal. Baca.
Di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang kau temui tidak memotong sunat, tidak menyunat kulupnya, maka bunuhlah dia, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Hayo, hayo. Disebut bunuh, mana disebut bunuh cuma. Silakan Anda baca, silakan Anda baca. Baca. Silakan Anda baca. Barang siapa yang tidak sabar. Sabar. Makanya sabar. Kejadian 17 nomor 14. Di situ diperintahkan. Di situ diperintahkan diapakan? Coba. Diapakan? Baca. Diapakan? Iya, kagak punya kitab di apa ayatnya? Kamu kok takut? Ayo. Kagak takut, emang kagak tahu. Perintahnya apa? Ketika diperintahkan kemudian. Jum, baca. Ya baca. Kirain mau baca. sepil, gua tungguin aja. Sepil Kan saya sudah baca tadi kan? Bangku. Udah kubacakan tadi. Barang siapa yang tidak menyunatkan kulupnya, maka dia harus apa? Harus dikarat dalam bahasa Ibrani. Karat itu apa? Dilenyapkan. Apa itu dilenyapkan? Apa itu dilenyapkan? Itu kejadian itu kan itu perjanjian lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus harus Kristus diapakan? itu kejadian itu. Dan orang yang tidak disunat, yang tidak dikerat kulit katanya, maka harus yang pertama dilenyapkan belum abad satu orang sebangsanya. itu belum abad satu. Itu kejadian itu ada di perjanjian lama kawanku, abang. Kejadian lama itu kejadian. Dilenyapkan itu apa? Itu kejadian itu perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang. Ribet banget. Iya kan yang membatalkan ini setan kan, yang membatalkan ini kan iblis. Kata siapa yang membatalkan? Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Matius 5 nomor 19. Bukain Matius coba. Nah, silakan. Minta tolong. Nyuruh di Islam Ibrahim sunat. Datanya mana? Ibrahim sunat di Islam. Semua goblok. Ya Allah. Satu bicara Kristen, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Ibrahim disunat pada usia 80 tahun. Oke. Nah sekarang kalau saya balik nanya samamu, di mana Yesus pernah mengaku dirinya disunat? Ada enggak? Begini. Bahwa sunat sudah main tombak. Tombak Bang Zuma. Tap layar teman ya, yang di bawah nih, di bawah ini banyak kali komplain. Tap layar malas. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun ia paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah Muhammad Raja kerajaan sorga. Gak ada di sini. Gak ada sunat di sini. Diam dulu. Tetapi ia melakukan dan mengajarkan. Duduk. Rasid yang bilang Muhammad Raja Seks ya. Apa? Ada turun kayak begini. Anaknya Edis turun. Bang Zuma udah minta naik belum Bang Glenn? Belum. Lu ini kali kau sama Bang Zuma. Rasid. Sebentar. Bang Preming, sebentar. Saya mau kami di sini puasa ya, Preming ya. Kalian Kristen kalau nggak teratur saya turunkan, kami puasa, jangan terpancing gara-gara kalian ya. Jadi nggak teratur saya turunkan. Bicara kita ganti-gantian. Ya gantian, aku kan belum bicara. Ya ganti-gantian bicara. Ari Selina. Kapan aku? Iya. Kapan? Nah, tadi kan kamu mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya kan, karena dia mau naik katanya kan. Kami semua. Semua kabur. Dengarkan. Ketika saya meninggalkanmu selama-lamanya, artinya apa? Tidak akan baliklah? Tidak akan balik lagi dengan tubuh kemanusiaan. Betul, saya nanya karena kamu. Memang sudah tubuh ilahi. Bukan. Kalau saya pergi selama-lamanya dalam hidupmu, berarti saya tidak baliklah lagi. Oh, kalau manusia nih, ceritanya manusia ngomong sama aku. Ngomongin manusia, ketika orang itu pergi selama-lamanya atau apapun itu, melakukan selama-lamanya artinya tidak balik lagi, ya kan?
Ya belum tentu juga sih, kalau manusia kan bisa bohong. Tuhan Manusia nggak bisa bohong, yakin? Iya. Nah. Coba nih belajar baca nih. Kan kau mengharapkan sekali nih kedatangannya. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk apa ini? Selama-lamanya Ya, duduk di tahta Allah kerajaan Bapa. surga. Yesus nggak Ya, turun lagi. betul, puasa itu duduk itu maksudnya Udah ada bang semua. puasa. Lanjut kata lanjut. Lanjut. Duduk selama-lamanya, cie. Iya, duduk di kerajaan surga. Iya, selama-lamanya artinya Ya, sudah emang tidak dia duduk turun di lagi. kerajaan surga selama-lamanya. Sesuai perjanjian dong. Orang duduk doang apa Sesuai perjanjian susahnya? dong. Kalau selama-lamanya artinya Jadi kan dia duduk Tidak di kerajaan kembali surga, Bang. iya, artinya kan duduk di kerajaan sorga, duduk selama-lamanya, tidak turun lagi. Iya toh? Lah, orang bumi Saya milik jawab, dia saya jawab. kapan aja bisa turun. Iya, betul, pinter. Begitu. Suka-suka Kapan dia, aja dia bisa Bang. turun? Iya. Iya, kapan aja, Bang. Orang dia penguasa. Orang dia penguasa bumi kok. Kalau Yesus itu sudah di sorga, loh kenapa Dinda tidak Rasid, bisa? Yesus. Ya, dia Lanjutkan, memang juga ada di Dinda Rasid. mana-mana, serah dia, suka-suka dia. Dinda Rasid, Sudah tahu kalau dia sudah duduk di sorga, kenapa tidak ikut dia yang duduk di sorga sana, Bang? mana Dinda Nggak Rasid boleh tadi nggak, keluar ya? Bang. Iya, Betul. siap. Betul. Siap, Kanda. Tadi Betul, itu betul, apa? betul. Duduk selama-lamanya. Iya. Aduh, di Kisah Para Rasul 7 nomor 55, di situ dikatakan berdiri di sebelah kanan Bapa. Mana yang betul? Nah, elah, mau berdiri, mau duduk, Bang. Ya elah, lu duduk itu kuasa. Duduk selama-lamanya atau berdiri selama-lamanya? Elah, Atau mau dia duduk, duduk mau jongkok, berdiri. duduk Serah jongkok. dia, Bang. Ya kan? Habis berdiri, duduk, Suka-suka dia, duduk, dia yang berdiri, punya duduk, dia yang punya berdiri, surga. duduk, berdiri, Dia yang punya Dia juga kedudukan. megang kunci Dia yang surga, punya kedudukan. serah dia. Yang mana yang Iya, benar? benar. Berdiri Artinya atau dia bisa duduk, dia bisa berdiri, Bang. Dia yang punya Dia yang sorga. punya Ya enggak, kedudukan, masalahnya mau dia berdiri, mau mengatakan berdiri, mau duduk jongkok. selama-lamanya. Artinya dia sudah di sorga, Kalau Bang. duduk Bukan selama-lamanya berarti tidak berdiri. Gimana dong? Kan dia udah punya kedudukan. Ya, coba, Mau dia jongkok, mau berdiri, suka-suka Coba dia. Dinda Rasid Coba buka Kisah Para Rasul 755. Yang mana yang betul? Dia Duduk apa berjalan-jalan berdiri? sudah. Berjalan-jalan sudah dia di surga. Kalian itu gimana sih? Serah dah. Kok suka kali bohong? Di Kagak kitabmu bohong, sendiri Bang. mengatakan Itu maksudnya duduk itu adalah berkuasa. selama-lamanya. Tapi di Kisah Rasul 7 nomor 55, Yesus berdiri. Yang mana betul? Berarti Duduk kalau- apa berdiri? Dia jalan-jalan, ya kagak begitu. Ya jalan-jalan. Iya. Kalau Maaf. cuma duduk dia, kalau Ini ya. cuma duduk Ya, dia nggak bisa ini ya. berdiri Nih. lagi. Kalau cuma duduk. Dia duduk untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, Kisah Para iya. Rasul. Terus Iya, di kerajaan Di sini. surga. Terus dia ngapain? ngapain? Di langit kemuliaan Allah. Apa? Yesus berdiri. Berdiri, Iya, mau berdiri, mau jalan-jalan. berdiri sama duduk satu tempat. Ke Indonesia. Berdiri sama duduk dia satu tempat. Yang mana yang betul? Berdiri sama duduk satu tempat dia cuma. Enggak ada kayak Berdiri gitu. sama Mau duduk dia apa satu pandai-pandaian kau? Yesusnya duduk apa berdiri? Nah sekarang kalau duduk cuma duduk di Abang, perkara duduk di duduk kursi berdiri cuma. ya? Apa cuma? Kalau apa cuma duduk nggak mau selama-lamanya berdiri ya tidak berdiri, Bang. Kenapa duduk selama-lamanya? Ih, lagi? Masalah ketawa berdiri aja duduk dimasalahin. Ya, iya iyalah, namanya Makanya, kita. Bang. Kalau Duduk semua kalau berdiri kitab apa itu bedanya bermasalah, sama di surga, Bang? maka Terus kalau agama Muhammad, itu Bang, duduknya di mana bermasalah. sekarang, Bang? Muhammad dia duduk di mana, Bang? Dia berdiri di mana, Bang? Si Masya Muhammad, Bang. Allah, Coba, Masya Bang. Allah. Coba Masya cari, Bang, Allah. ayatnya di mana Daripada Isa, sekarang duduk berdiri, Bang. Daripada Isa itu nggak jelas dia beol atau Coba, gimana coba. di surga itu. Enggak apa-apa, enggak jelas menurut Anda, enggak apa-apa. Yang penting jangan bernarasi duduk selama-lamanya tapi berdiri. Muhammad berdiri di mana, Bang, sekarang, Bang, setelah mati, Bang? Ada urusan Dia dengan duduk di itu. mana, Bang? Enggak Muhammad. ada urusan, Kalau duduk enggak ada pegel, berdiri urusan. pegel, ibarat kata Sekarang yang jadi permasalahan itu Nggak ada yang memberitakan urusan. duduk, Nggak ada urusan. duduk Nggak ada selama-lamanya. Tapi ternyata juga berdiri. Yang mana yang betul? Takut Nggak ada kena urusan. ergonomi guru. Assalamualaikum. Yang lain lagi, Bang. Waalaikumsalam. Ayo mana ini? Kayaknya kursi roda apinya itu hancur, kayaknya terbakar api, makanya dia Ya berdiri. kagak.
Api Iya, itu kan adanya Yesus cuma di dibilangnya. neraka. Di surga mana ada api? Ya, di surganya. Di Bahaya, surganya semua kan Yesus datang. cerot-cerotan. Yesus datang itu dalam kursi roda api loh. Surganya Bang Suma kan cerot-cerotan. Kalau Jadi harus bagaimana kalau Bang? ketua kalau ketua api Allahu duduk di Akbar. ketua api itu berdiri nggak ketua api? Loh, surganya Bang Suma Tuhanmu bagaimana Bang? dikatakan Itu duduk dulu selama-lamanya. gimana, Bang, kalau dia cerot-cerotan Tidak di ada dalam? dikatakan ketua Ketua api api. duduk selama-lamanya, nggak ada. Kata duduk Di artinya kitabmu berkuasa. Yesus Susah dikatakan amat sih. duduk Itu kan bahasa selama-lamanya. Surganya Bang Suma nanti bagaimana Bang? Berkuasa dia di surga. Jadi suka-suka Allahu dia. Akbar, Masya Allah. Ngapain kek di Masya surga? Allah, Masya Allah. Enggak, Ya kan? bukan begitu. Duduk aja Masa di kita yang masalahnya. atur? Kitabmu Nah, yang iya, mengatakan duduk aja di masa lain, Yesus lah, bagaimana? duduk selama-lamanya di dalam surga katanya. Tapi ternyata Kecuali kalau keciduk di disebut data terbang. lain. Kisah para Rasul 7:55, Yesus berdiri di samping Bapa. Mana yang betul? Berdiri apa duduk? Udah suka-suka Ya kan namanya Tuhan, juga Bang. Jangan diatur Tuhan mau duduk kayak mau diri kayak. Benar, benar. Yang penting Nggak adanya di kompak, surga. nggak Udah kompak titik. ini. Kagak nyaho. Wartawannya nggak ngompak dia. Oh, Satu menuliskan kesel. duduk selama-lamanya, satunya mengatakan apa? Duduk dan berdiri atau dua-duanya gitu loh. Kalau dia dua-duanya berarti dia apa? Skop jam berarti ya? Iya. Tadi ada yang bernarasi tentang sorga. Nih, tentang sorga nih. Tadi bernarasi tentang sorga. 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi, Bagi Tuhan. Anjir. Ikut andil berarti.